Belakangan ini banyak banget nih yang saya lihat di beberapa sosial media, ya, di beberapa tempat atau mungkin di beberapa padepokan yang tiba-tiba menjadi seorang spiritualis dan ahli supranatural. Bahkan kalau teman-teman lihat di TV ya, sudah mulai bermunculan tuh. Mulai dari cerita A yang pernah jadi dukun gitu ya, dengan bangganya dia menceritakan, terus mulai dari yang bisa terang-terang kodam dan bahkan juga yang bisa melihat masa depan. Saya lihat banyak banget tuh di media bertebaran yang tiba-tiba menjadi seorang spiritual. Mengapa demikian? Di konten ini saya akan membahas mengenai masa transisi atau masa seleksi spiritual. Mengenai apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu masa seleksi spiritual. Apakah itu dan mengapa? Memang ada ya masa seleksi spiritual. Buat teman-teman yang sebenarnya mungkin sudah bergelut di dunia spiritual lama atau sering berkumpul dengan para orang tua, bahkan sering mendoakan para leluhur, pasti teman-teman tahu. Hal ini sudah terjadi mulai dari tahun 2000-an ini, teman-teman. Yang dimana ini adalah masa seleksi spiritual. Apa masa seleksi spiritual? Jadi yang tadi saya bilang di awal, banyak tiba-tiba orang yang dadakan menjadi seorang spiritualis dan menunjukkan kehebatan dirinya. Dan dia menganggap bahwa diri dia itu seorang supranatural. Dan juga orang yang memang bisa segalanya. Nah, pada masa ini memang banyak bermunculan orang-orang seperti tersebut, mulai dari yang muda sampai yang sudah tua. Bahkan banyak anak-anak yang masih seumuran SD dan juga bahkan lebih kecil lagi, teman-teman. Ya, itu sudah bisa melihat sosok yang berbeda, atau kalau bahasa sekarang kerennya itu indigo. Ya. Atau sixth sense-nya aktif, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Teman-teman pernah lihat kan? Banyak kan cerita-cerita yang bertebaran mengenai hal tersebut. Nah, masa seleksi spiritual ini memang dimunculkanlah orang-orang yang memiliki basic tersebut. Ya, dimunculkan. Ya, ibarat kata diterbitkan. Di saat diterbitkan, ya, itu akan terkena seleksi alam dengan sendirinya. Itu yang dimaksud masa transisi atau masa seleksi spiritual. Dan terjadi di era kita sekarang ini, teman-teman. Bahkan terus nanti sampai masa Indonesia emas. Nah, di masa seleksi tersebut pasti ya namanya spiritual. Walaupun memang awal bagus, teman-teman, tujuannya nih ya. Awalnya bagus untuk membantu, untuk A, B, dan C, pokoknya untuk hal kebaikan. Tiba-tiba bisa melenceng dengan 360 derajat. Mengapa hal demikian terjadi pada seorang spiritual? Karena itu, teman-teman, di saat kita punya kemampuan yang menggoda kita pun semakin banyak. Baik dari yang nyata, metafisik, dan atau mungkin yang lainnya seperti itu. Nah, hal tersebut biasanya paling sering tergoda oleh yang namanya uang. Nih, fisiknya nih uang misalnya. Ya, uang. Mengapa hal demikian terjadi? Karena uang. Karena uang biasanya itu mudah menggoda segala sesuatunya, teman-teman. Mudah menggoda seorang spiritualis, bahkan para pejabat-pejabat yang tinggi yang tujuan awal baik tergoda dengan uang. Spiritualis pun sama. Karena spiritualis ini adalah ilmu alam, bakat dalam diri, ya, berasal dari diri sendiri. Bukan dari hal apapun. Ya. Jadi kalau mudah tergoda karena uang, spiritual ini akan terseleksi alam dengan sendirinya, atau bisa dibilang gagal seleksi. Yang kedua yang menyebabkan spiritual ini gagal, yaitu dengan hasutan-hasutan duniawi. Ya, uang ini termasuk hasutan duniawi, cuma ada lagi, teman-teman. Hasutan yang biasanya itu adalah mengenai seorang wanita. Berasal dari seorang wanita.
Teman-teman bisa lihat sendiri, banyak yang tadinya dukun ya buat bantu orang ya. Dukun itu bukan kategori nggak baik ya, baik kok. Karena artinya tuh duduk dengan tekun atau dokter, kalau bahasa terdahulunya, pengobatan. Tapi karena kadang-kadang, mohon maaf, kalau teman-teman sering mendengar sebutan dukun cabul, nah itu dia teman-teman. Itu dia yang dinamakan tergoda oleh perempuan. Tadi niatnya bantu, ya membersihkan dirinya karena auranya kotor, mau dimandiin, tatonya malah megang yang lain. Sehingga ilmu spiritual tidak lagi murni. Atau mungkin bisa jadi awalnya tujuan baik, karena spiritual ini kalau dinodai dengan aura yang kurang baik, itu bisa hancur, seks bebas. Ya, zaman sekarang waduh, wanita luar biasa teman-teman, luar biasa godaannya. Ya, kadang-kadang ada yang tadinya mungkin awalnya sering wirid, ngaji dengan tujuan doa-doa baik, ternodai auranya gara-gara seorang wanita dengan tujuan nafsu. Ya akhirnya seks bebas, sehingga aura spiritual tersebut kotor. Yang tadinya aura murni jadi kotor, sehingga terseleksi alam lagi. Ya, gagal. Dan yang terakhir biasanya seleksi spiritual itu terhasut atau tergoda oleh jin. Bisa digoda oleh jin dan bisa hancur karena jin. Ingat teman-teman, jin adalah makhluk yang umurnya lebih panjang daripada manusia, dan dia tidak suka jikalau memang ada manusia yang lebih baik daripada dia atau lebih sakti daripada bangsa jin. Mengapa demikian? Bangsa jin ini biasanya menggoda melalui hasutan-hasutan di dalam hati, hasutan melalui pikiran, melalui aliran darah, dan melalui organ-organ tubuh yang lainnya. Karena dia bentuk halus, bisa masuk lewat mana aja tanpa kita sadari. Yang tadinya mungkin kita tujuannya baik, tiba-tiba kok ada ritual A, ya suruh motong darah. Nah, ada ritual B gitu kan, tiba-tiba suruh pemanggilan jin, suruh pemanggilan karuhun-karuhun yang katanya menyamar jadi Prabu Siliwangi. Ya, dan dia percaya, disuruh A, disuruh B, suruh C, percaya. Seperti itu. Sehingga akhirnya manusia tergoda dan mengikuti kemauan dari si jin tersebut. Itu menjadi terseleksi atau menjadi kotor jiwa spiritualnya. Ya. Yang teman-teman harus ketahui, spiritual ini adalah sesuatu hal yang menjiwai, dan jiwanya harus bersih. Walaupun memang tidak bersih 100%, ya, tapi setidaknya kita menjaga ya aturan dari spiritual ini. Karena spiritual pun punya rule, punya aturan, yang dimana kalau teman-teman menggelutinya, teman-teman harusnya tahu. Ya. Nah, jadi dari beberapa faktor tersebut yang membuat masa seleksi spiritual ini sekarang mulai berjalan, dan seiring dengan waktu akan hilang dengan sendirinya orang-orang yang mungkin tadi tergoda dengan hal-hal yang saya sebutkan. Nah, yang berhasil ya ke depannya nih teman-teman ya. Ini kita tadi ngobrol yang tidak berhasil. Ini yang berhasil. Ya. Semoga kita pun semuanya berhasil, teman-teman yang menonton video ini. Yang berhasil itu satu, akan mendapatkan kemakmuran. Akan mendapatkan perbaikan keturunan yang memiliki sifat yang lebih baik daripada kita. Dan juga tidak adanya karma kurang baik dari masa lalu diri kita. Nah, di Indonesia emas nanti banyak orang-orang spiritual itu terpakai teman-teman. Memang di saat ini banyak kita diacuhkan, ya banyak dihina-hina. Padahal spiritual itu sudah ada dari zaman dulu teman-teman. Bukan dari zaman sekarang, bukan buatan orang zaman sekarang, tapi memang ada dari era manusia awal. Ya, kalau kalian mau menghapus spiritual, hapus manusia awal dulu. Ya, suruh ganti konsepnya. Karena spiritual itu yang teman-teman harus tahu juga bukan hanya sekedar jadi dukun, pengobatan, isi kodam, bukan. Tapi spiritual adalah sesuatu yang menjiwai. Salah satunya keimanan. Ya, karena jikalau kita jadi seorang spiritual tapi kita tidak punya sesuatu yang menjiwai, itu akan berdampak kurang baik dan tidak bisa disebut dikategorikan spiritual. Maka dari itu, saya menyarankan buat teman-teman nih yang mungkin masih muda, ya atau mungkin yang sudah berumur, siapapun itu, karena kita ya perbedaan umur tuh hanya batas angka saja ya teman-teman. Intinya kalau dalam dunia spiritual tuh nggak ngaruh umur.
Makanya jalankan dengan baik. Kalau kalian mau terjun sekalian. Enggak, tinggalin dari sekarang. Sebelum nanti menyesal atau anak cucu kalian yang kena karma. Nih, pegang ucapan saya teman-teman. Pegang ucapan saya nih. Itu orang-orang yang merusak spiritual dari mulai era ini atau terdahulu bahkan sampai era kedepannya. Anak keturunannya teman-teman yang bakal jadi kena imbasnya. Iya benar, bukan sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Tapi lihat nanti anak keturunannya. Karena apa? Itu adalah budaya dari ketuhanan teman-teman. Ya, kita hidup di dunia untuk menjalankan spiritual. Kalau nggak ada spiritual di dunia ini, semua orang jahat semuanya teman-teman. Dengan adanya spiritual, ada yang namanya orang baik, ada orang jahat. Di situ teman-teman. Jadi, yuk kalau teman-teman mau fokus spiritual, mulai dari sekarang, jalankan dengan baik, ikuti aturannya, dan jangan ikuti yang tadi saya bilang, yang mudah tergoda atau teman-teman bakal terseleksi. Ya, nanti ya bukan orang lain yang menikmati teman-teman, kita dan anak keturunan kita. Karena segala sesuatu ada sebab dan akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, jikalau teman-teman sebabnya baik, akan berakibat baik nggak ke depannya? Itu tuh camkan ya. Jadi mungkin itu aja, masa seleksi spiritual ini sebenarnya banyak yang akan saya bahas nanti ke depannya ya, mengenai step by stepnya gitu ya, apa aja harus dijalankan gitu ya. Itu akan saya bongkar di channel misteri kita. Cuma di channel misteri kita yang berani bongkar ilmu mahal ya, gratis buat teman-teman semua. Yang penting teman-teman support dan subscribe jadi channel misteri kita. Sekian, terima kasih. Salam spiritual modern, Sampurasun.